Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Ahibati fillah, engkau yang sekarang sedang susah, sedang payah, sedang sulit, hendaklah engkau berbaik sangka sama Allah. Dari kecil, kita tuh sering dikasih cerita tentang Nabi Ayub. Tentang kesabaran Nabi Ayub. Tapi hampir jarang di antara kita yang tahu bagaimana kehidupan Nabi Ayub sebelum susah. Sebelum dikena penyakit di tubuhnya, sebelum dia hidup susah untuk mencari makan pun dia sulit, dikucilkan di masyarakat. Seperti apa Nabi Ayub dulu? Subhanallah. Kalau kita membaca tafsir, maka kita akan dapati ternyata Nabi Ayub sebelum beliau dicoba, beliau adalah orang yang kaya raya. Orang yang tampan. Orang yang suka berbagi dengan manusia. Dia punya anak yang banyak ya. Dia punya harta berlimpah. Kemudian disebutkan dalam Israiliyat ya, bahwasanya para malaikat itu bersolawat buat Nabi Ayub di langit sampai iblis mendengar. Kemudian iblis sesumbar mengatakan Ayub tuh kayak gitu karena dikasih nikmat, dikasih rizki. Dia punya harta, punya pelayan-pelayan, punya anak-anak, kasih kesehatan. Coba kalau diambil nikmat dari dia, dia nggak akan bersyukur sama. Subhanallah. Akhirnya Allah berikan balak. Dan terbukti bagaimana Nabi Ayub ketika dikasih balak. Berapa tahun beliau dikasih bala? Setahun. Nih teman-teman yang hijrah. Yang resign. Setahun beliau dikasih bala. 2 tahun. 3 tahun. 4 tahun. Nabi Ayub disebutkan 18 tahun. Nabi. Apa kata Allah Azza wa Jal? Di surat Sad. Ayat 41 sampai 44. Coba kita renungkan ayat ini. Agar jiwamu siap menghadapi apa yang terjadi. Nah, Waskur abdana Ayyub iznada rabbahu ani masaniyash syaitanu binusbi wa azab. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika dia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. nah. Urukud birizik haza mugtas salum baridu wasyarob. Allah berfirman, hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatam minna wa zikra liulil albab. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. Wahuz biyadika dirasang pada ribbihi wala tahnas
Inna wajadnahu sabira ni'mal abd innahu awwab. Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Allah. Barakallahu fikum. Subhanallah syama. Itu Nabi Ayub. Diuji sama Allah Azza wa Jalla. 18 tahun bayangin. Kehilangan semua fasilitas yang pernah dia dapatkan. Dan biasanya orang-orang yang resign ini kehilangan fasilitas yang dia dapatkan. Kenyamanan, kemudahan, penghormatan, penghargaan, hilang semuanya. Terus, engkau perlu sabar. Dunia ini bukan tempat bersenang-senang. Di sini tempat kita berjuang. Engkau harus selalu berbaik sangka sama Allah. Hatimu selalu berbaik sangka. Dan Nabi Ayub tuh doanya minta sama Allah. Anni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya aku ditimpa sesuatu yang membahayakan aku. Disentuh tuh dengan penyakit, dengan kesusahan, dengan bencana. Wa anta arhamur rahimin. Engkau yang maha pengasih di antara yang mengasihi. Engkau harus kenal sama Allah. Engkau harus tahu hakikat kehidupan dunia ini. Yang tidak lebih dari satu sayapnya. Yang hanya bangkai, bahkan lebih rendah daripada bangkai kambing. Engkau akan diuji. Bisakah engkau berbaik sangka sama Allah? Bahwa semua yang menimpamu sekarang sebagai penghapusan dosa dan pengangkat derajatmu. Boleh jadi kesusahan itu agar engkau kembali kepada Allah SWT. Karena ada orang yang dikasih kekayaan, kenyamanan, dia lupa. Dan dia terus melakukan perbuatan dosa.